Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subakti Lestiawan dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang matkul analisa perencanaan sistem informasi. Jadi kelompok saya itu ada Rifki Pratama dan Muhammad Ardi Praisyahid. Saya dari kelas 12 4D04 dari kelompok 5. Oke, kita masuk ke bab 1, project karakter. Pada saat sekarang ini, semua teknologi dan informasi sudah sangat maju pesat dan cepat. Untuk itu, semua kegiatan manusia dalam mengakses informasi atau apapun yang sangat mudah untuk dikerjakan. Mengakses informasi apapun sangat mudah didapat, bisa dilakukan di rumah, sehingga kebutuhan manusia yang beraneka ragam inilah yang mengakibatkan teknologi informasi menjadi maju dan berkembang. Perkembangan teknologi dan sistem informasi inilah yang pada saat ini sangat dibutuhkan oleh sekolah. Dengan penggunaan komputerisasi pada pengelolaan, sekolah akan sangat membantu dalam menyimpan dan mengelola segala bentuk data secara cepat dan akurat. Sehubungan dengan kondisi perkembangan informasi atau era globalisasi saat ini, di mana sekolah-sekolah saling meningkatkan mutu dan kualitas sistem informasinya agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi secara optimal, sekolah tersebut akan terus meningkatkan mutu dan kualitas dengan baik agar dapat dipercaya oleh penggunaan di masyarakat, sehingga segalanya mudah cepat diselesaikan. SMK Bina Karya Mandiri memiliki luas area yang dengan 3 blok gedung dan 3 lokasi lab komputer, 3 bengkel, masjid dan area parkir yang luas. Aman dan nyaman dibuka tahun 2005 dan memasuki KBM tahun ke-14 tahun ajaran 2018 dan 2019. Kami memiliki 4.329 peserta didik, 140 pengajar dan berkompeten di bidangnya. Dan banyak tamatan kami yang telah sukses berkarir di bidang pekerjaan dengan 6 program keahlian unggulan TKJ, TKR, TSM, TAF, TITL, dan TEP. Terakreditasi A. Juga ada 23 jenis cabang kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang mengacu pada pengembangan bakat dan hobi menuju prestasi. Bursa kerja khusus atau BKK, sekolah kami direkomendasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, bekerja sama dengan 47 perusahaan, memiliki 18.600-an member, usia angkatan kerja produktif dengan berbagai keahlian jurusan. Dengan rutin setiap pekan kami laksanakan tes rekrutmen calon karyawan. Ini program murni CSR sekolah, bukan yayasan, outsourcing, ataupun manpower. Berdasarkan latar belakang ini, kami membuat tulisan ilmiah berjudul Analisa Sistem Pendaftaran Siswa Baru SMKS Bina Karya Mandiri Kota Bekasi. Permasalahan dalam upaya peningkatan peranan sekolah yang lebih modern serta mengantisipasi tuntutan perkembangan belajar dan mengajar di Kota Bekasi yang makin kompetensi untuk meningkatkan fungsi dan peranannya. Dengan bergulir waktu, sekolah terus berkembang. Pada mulanya sekolah hanya membuka pendaftaran secara offline. Seiring berjalannya waktu, sekolah terus berkembang dengan mengubah pendaftaran yang awalnya menjadi offline sekarang jadi online, guna mempermudah calon siswa untuk mendaftar. Produk atau servis. Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan hingga dapat diusulkan perbaikan. Di dalam analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem, yaitu identify, understand, analyze, dan report. Perancangan sistem atau sistem designer.
Peran sistem dapat diartikan sebagai berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 poin ya. Yang pertama, tahap setelah analisa dari siklus pengembangan sistem. Poin kedua, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Dan poin ketiga, persiapan untuk rancangan bangunan. Poin keempat, menggambarkan bagaimana suatu sistem terbentuk. Poin kelima, yang dapat berubah penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesalahan yang utuh dan berfungsi. Poin yang terakhir, termasuk menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang berupa penggambaran, rancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin SMKS Bina Karya Mandiri Kota Bekasi. Yang pertama, mempermudah penyimpanan data agar aman. Dan kedua, mempermudah menginputan data calon siswa. Ketiga, mempermudah melayani berbagai transaksi. Keempat, mempermudah memberikan informasi tentang sekolah. Dan kelima, mempermudah mencetak laporan dokumen pembayaran. Keenam, lebih mudah melakukan monitoring terhadap proses pendaftaran. Dari sisi user, di sini ada 3 poin. Yang pertama, lebih mudah untuk mendaftar secara online. Dan kedua, lebih nyaman karena sistem secara otomatis mengupdate data pendaftaran terbaru. Lebih mudah untuk pembayaran online. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Adi Pare Syahid. Oke, saya lanjutkan. Untuk perencanaan aktivitas secara global itu terdapat deskripsi aktivitas, jumlah hari, dan estimasi biaya. Untuk deskripsi aktivitas, yang pertama analisa dan desain sistem. Jumlah harinya 4 dengan estimasi 1,5. Untuk desain aplikasi 4 hari dengan estimasi 2.700.000. Untuk pemrograman sebanyak 6 hari dengan estimasi 5.500.000. Untuk testing itu sebanyak 2 hari, untuk estimasinya 1 juta. Untuk instalasi sebanyak 3 hari, estimasi 2 juta. Untuk dokumentasi 1 hari, estimasi 750.000. Training 3 hari, untuk estimasinya 1.300.000. Untuk administrasi itu 2 hari, estimasi 1 juta. Untuk pemeliharaan 5 hari, untuk estimasinya 1.500.000. Tambahan kerja plus meeting plus lain-lain itu sebanyak 2 hari dengan estimasi 500.000. Jika ditotalkan itu sebanyak 32 hari dengan estimasi biaya 18 juta. Dan untuk bab 2, project report, itu analisa sistem berjalan. Pada analisa sistem ini kami akan menjelaskan tentang sistem berjalan proses dari sistem informasi penerimaan peserta didik baru meliputi halaman awal. Pada halaman awal akan ditampilkan tombol daftar dan juga pop-up alur pendaftaran dan lain-lain. Pada halaman daftar ditampilkan form untuk mengisi biodata untuk kelengkapan sang siswa seperti orang tua, identitas anak, pendidikan, dan juga berkas seperti kartu keluarga, akte lahir, dan juga kartu tanda penduduk orang tua. Pada halaman login, seorang user atau admin akan mengisikan NISN dan password untuk masuk ke dalam dashboard user ataupun dashboard admin. Untuk halaman user, halaman beranda di halaman ini ditampilkan unggah atau upload dokumen untuk verifikasi. Halaman unggah dokumen, di halaman ini ditampilkan unggah dokumen pendaftaran harus dalam format JPG, JPEG, atau PNG, serta menampilkan ketentuan pembayaran dan jumlah pembayaran pendaftaran yang harus dilunasi. Halaman status pembayaran, di halaman ini ditampilkan pembayaran pendaftaran yang telah dibayar dan juga bisa mencetak pembayaran melalui tombol cetak pembayaran.
Untuk halaman admin, halaman beranda akan menampilkan total pendaftar SMP, siswa SMP, dan juga akan menampilkan grafik pendaftar SMK per bulan. Halaman terdaftar pada halaman ini akan menampilkan pendaftar SMK yang akan diaktifasi dan juga membayar sebagian uang untuk pembayaran. Halaman aktivasi, pada halaman ini akan ditampilkan form untuk mengisi nomor induk siswa, tanggal diterima di sekolah, dan juga pembayaran atau biaya pendaftaran yang harus diisi. Halaman detail, halaman ini akan menampilkan detail siswa pendaftar yang daftar seperti identitas anak, orang tua, dan juga berkas. Halaman siswa, di halaman ini akan menampilkan daftar anak atau siswa SMK yang telah diaktifasi. Halaman edit siswa, di halaman ini kita bisa mengedit data siswa seperti identitas dan juga pembayaran ketika ingin melunasi pembayaran pendaftaran. Halaman detail siswa, di halaman ini kita bisa melihat detail seorang siswa seperti identitas anak dan juga pembayaran yang telah dilunasi. Halaman setting pendaftaran, pada halaman berisi form yang bisa kita setting seperti buka dan tutup pendaftaran dan tahun pendaftaran dan juga tanggal bulan pendaftaran tersebut untuk ditampilkan di halaman awal. Halaman tambah admin untuk membuat user admin untuk login admin. Dan untuk analisa kebutuhan sistem, analisa kebutuhan dalam pembuatan sistem informasi siswa baru di SMK Bina Karya Mandiri Kota Bekasi, antara lain perangkat lunak, software, MySQL digunakan sebagai database sistem. Visual Studio Code digunakan sebagai pengolahan script dan penggunaan bahasa pemrograman web, baik PHP maupun HTML. Adobe Photoshop CS digunakan sebagai pengolah grafis dari logo hingga gambar untuk desain website. Google Chrome, Opera, Internet Explorer maupun Mozilla Firefox digunakan sebagai web browser. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Itu terdapat sistem operasi yang menggunakan Windows 10 Home. Untuk prosesornya Intel Core i3 Gen 6. Untuk harddisknya masih menggunakan harddisk yang berkapasitas 512. Untuk memori atau RAM berkapasitas 8 GB. Desain sistem, desain basis data. Perancangan sistem merupakan tahap awal dari perancangan aplikasi yang meliputi desain proses yang digambarkan dalam diagram alur atau flowchart. Desain database yang digambarkan dalam ERD dan desain interface. Berikut ini ERD penerimaan siswa baru. Yang pertama itu calon siswa menerima pendaftaran, terus mengolahnya itu oleh pegawai terus menerima, terus diproses ke bank untuk pembayaran, terus diolah lagi transaksi, terus melakukan lagi balik lagi ke calon siswa. Oke, setelah ini dilanjutkan oleh teman saya Rizky Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya, desain antarmuka. Di sini ada tampilan login PPDB yang terdiri dari username, password, dan masuk. Lalu pembuatan kode program. Program yang dirancang sesuai desain yang dibuat sehingga bisa dimengerti komputer menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL sesuai dengan kebutuhan penulis gunakan. Pengujian atau black box testing. Setelah kode program PHP testing dapat dilakukan, testing memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Hal ini dapat diuji menggunakan black box testing. Pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi 4 jenis. 1. Pemeliharaan korektif, yaitu bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Kedua, pemeliharaan adaptif,
yaitu dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau memprosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Pemeliharaan preventif atau penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Keempat, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas mengenai analisis sistem penerimaan calon siswa SMKS Bina Karya Mandiri Kota Bekasi, dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi sistem informasi saat ini sangatlah mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan dalam sekolah, dan bagi siapapun pengguna sistem pada umumnya dalam pengolahan data tanpa harus melakukan seluruhnya dengan manual. Secara keseluruhan dapat disimpulkan SMKS Bina Karya Mandiri Kota Bekasi sudah cukup menyadari pentingnya peran dari penggunaan sistem teknologi informasi dalam upaya mendukung menjalankan kegiatan bisnis. Namun sayangnya kesadaran tersebut tidaklah didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, hambatan dari segi sistem manajemen dalam SMKS Bina Karya Mandiri Kota Bekasi juga turut menjadi faktor terbatasnya ruang gerak sekolah untuk beralih ke sistem komputerisasi yang lebih banyak memberikan manfaat serta keuntungan bagi kemajuan perusahaan. Saran. Dari pembahasan dan penjelasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai alternatif pemikiran yang dapat dijadikan masukan yang nantinya akan sangat berguna bagi perusahaan dan untuk mendukung kelancaran sistem. Antara lain, 1. Untuk dapat mengoptimalkan sistem komputerisasi ini diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama sumber daya manusia yang terlibat langsung, sehingga kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui pelatihan maupun kursus. 2. Melakukan upgrade sistem dalam periode tertentu agar sistem lebih baik dan cepat. Lalu, memelihara perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras agar sistem tidak mengalami kendala. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.